Halo teman-teman, balik lagi di channel aku. Pada video kali ini aku akan mereview materi ekonomi kelas 11 IPS tentang perdagangan internasional. Aku akan jelasin dari konsep dasar perdagangan internasional ya. Nah, poin-poin yang akan aku bahas adalah pengertian perdagangan internasional, manfaat perdagangan internasional, faktor pendorong dan penghambat perdagangan internasional. Oke teman-teman, tanpa berlama-lama lagi aku akan mulai pembahasan ya. Sebelum aku mulai, jangan lupa di like, komen, serta subscribe ya channel ini teman-teman. Dan jangan lupa aktifkan tombol notifikasi loncengnya supaya teman-teman tidak ketinggalan video menarik aku lainnya. Oke, kalau sudah aku mulai ya. Oke teman-teman, sekarang kita masuk ke konsep dasar perdagangan internasional. Nah, di sini aku akan menjelaskan beberapa poin tentang konsep dasar perdagangan internasional. Di antaranya adalah pengertian perdagangan internasional, kemudian manfaat perdagangan internasional, kemudian faktor pendorong perdagangan internasional, dan yang terakhir adalah hambatan dalam melakukan perdagangan internasional ya. Nah, sekarang aku mulai ke poin pertama. Pengertian perdagangan internasional. Nah, apa sih perdagangan internasional itu? Nah, pengertiannya adalah perdagangan internasional adalah kegiatan jual beli barang atau jasa antara dua negara atau lebih. Nah, perdagangan internasional juga disebut sebagai kegiatan ekspor dan impor barang. Nah, ingat ya teman-teman, kata kuncinya di sini adalah kegiatan tukar menukar atau jual beli barang atau jasa antar negara ya. Jadi nggak satu negara ya. Kalau satu negara berarti tidak terjadi jual beli. Nah, apa ya nama lain dari perdagangan internasional? Ekspor dan impor. Kalau ekspor adalah mengirim barang ke luar negeri, kalau impor adalah mendatangkan barang dari luar negeri. Oke ya teman-teman. Oke teman-teman, sekarang aku masuk ke macam-macam perdagangan internasional ya. Nah, ternyata perdagangan internasional itu ada jenis-jenisnya ya. Nah, yang pertama adalah perdagangan bilateral. Nah, yang namanya B itu artinya dua ya. B itu artinya dua. Nah, kemudian perdagangan bilateral itu apa? Perdagangan yang dilakukan oleh dua negara ya. Misalnya perdagangan antara Indonesia dengan Cina, yaitu namanya perdagangan bilateral. Nah, kemudian ada yang namanya perdagangan multilateral. Kalau multi di sini artinya banyak. Nah, kemudian perdagangan multilateral itu apa? Perdagangan yang dilakukan oleh banyak negara, berarti tidak hanya satu negara di sini ya, dua atau lebih. Nah, lebih dari dua negara berarti kalau multilateral ini. Kemudian perdagangan regional. Nah, kalau regional perdagangannya dalam satu kawasan ya. Misalnya perdagangan yang dilakukan oleh negara-negara yang tergabung dalam ASEAN. Nah, itu namanya perdagangan regional. Nah, kemudian ada yang namanya perdagangan antar regional. Nah, kalau antar regional berarti perdagangannya antar satu kawasan dengan kawasan lain. Misalnya, perdagangan antara negara-negara yang tergabung dalam ASEAN dengan negara yang tergabung dalam ME ya, MEE ya, ME ya. Nah, itu namanya antar regional. Kemudian ada yang terakhir itu perdagangan internasional ya. Kalau perdagangan internasional adalah perdagangan antar satu negara dengan negara lain ya. Nah, atau lebih dari satu negara perdagangannya ya. Nah, ini dia macam-macam perdagangan internasional. Oke, teman-teman mengerti ya macam-macam perdagangan internasional ya. Nah, kita masuk ke page ke number 4 ya. Nah, faktor-faktor yang mendorong terjadinya perdagangan internasional ya. Nah, apa yang melatar belakangi perdagangan ini? Tentu ada ya yang melatar belakangi kenapa sih kita harus melakukan perdagangan kayak gitu ya. Nah, yang pertama yaitu memenuhi kebutuhan ya. Nah, kita sebagai negara itu nggak ada yang bisa ya
nggak ada yang bisa memenuhi kebutuhannya sendiri ya. Pasti ada barang-barang tertentu itu yang tidak bisa kita hasilkan sendiri atau tidak cukup jumlahnya ya teman-teman. Nah, karena itu kita perlu meminta bantuan kepada negara lain melalui perdagangan tadi. Nah, jadi kita harus jual beli kepada negara lain, harus beli ke negara lain kalau barangnya tidak ada di dalam negeri. Nah, itu dia yang pertama itu perdagangan internasional, faktornya adalah untuk memenuhi kebutuhan ya. Nah, yang kedua ada yang namanya perbedaan selera. Nah, selera ini apa? Nah, selera ini keinginan kita untuk mengkonsumsi barang-barang tertentu kayak gitu. Misalnya ini teman-teman, misalnya Indonesia kan suka pakai batik beberapa orangnya ya batik ya. Nah, kemudian kalau Eropa suka berpakaian seperti pakaian trennya Eropa ya. Nah, kemudian kalau misalnya orang Indonesia mau menggunakan pakaian-pakaian yang seperti orang Eropa, gimana caranya? Ya, gimana caranya? Tentu harus beli pakaian mereka. Nah, di sana terjadi perdagangan internasional tadi, terjadi jual beli ya. Karena suatu negara itu memiliki selera yang berbeda. Nah, untuk menggunakan produk tertentu tentu mereka harus beli ya. Nah, itu faktor yang mendorong terjadinya perdagangan internasional, perbedaan selera. Kemudian yang ketiga ada yang namanya perbedaan sumber daya manusia ya. Nah, kita negara ini, beberapa negara yang ada di dunia ini sumber daya manusianya kan beda ya. Misalnya antara Jepang dan Indonesia. Kalau Jepang itu ahli banget dalam membuat produk-produk teknologi ya. Nah, di sana Indonesia ternyata mengimpor produk teknologi dari Jepang ya. Karena apa? Karena mungkin teknologi yang ada saat ini belum bisa dihasilkan di Indonesia. Nah, tentu dia harus beli dari Jepang. Nah, itu dia faktor pendorongnya ya, perbedaan sumber daya manusia. Nah, kemudian ada yang namanya perbedaan sumber daya alam ya. Nah, karena negara kita memiliki sumber daya alam yang berbeda-beda ya, makanya untuk memenuhi barang-barang tertentu yang tidak bisa dihasilkan dalam suatu negara harus beli dari negara lain ya, harus diimpor ya. Nah, misalkan saja Indonesia kaya akan sawit, karet ya, sementara negara Arab itu kaya akan minyak. Nah, di sana terjadi perdagangan internasional karena negara Arab tidak bisa menghasilkan sawit atau karet ya, karena di situ cenderung yang banyak itu adalah minyak. Nah, maka untuk memenuhi kebutuhannya itu mereka harus impor dari Indonesia. Nah, kalau Indonesia harus impor dari Arab kalau mau beli minyak ya. Nah, kayak gitu. Nah, kemudian yang nomor 5 ada perbedaan teknologi ya. Nah, perbedaan teknologi itu artinya teknologi setiap negara itu berbeda ya teman-teman. Ada negara yang memang memiliki teknologi yang sangat canggih, ada negara yang tidak memiliki teknologi sangat canggih atau kurang banget kayak gitu ya. Nah, tentu kalau udah teknologinya yang kurang ya, tentu nanti pengaruhnya ke produksi suatu barang ya. Negara yang memiliki teknologi yang canggih lebih banyak menghasilkan produknya, lebih cepat ya, lebih efisien kayak gitu. Sementara negara yang tidak memiliki itu semua serba kekurangan. Nah, untuk mencukupi kebutuhannya ya, tentu mereka harus jual beli, harus impor dari luar negeri ya. Nah, itu dia yang nomor 5. Kemudian yang terakhir, perbedaan biaya produksi. Nah, perbedaan biaya produksi ini artinya ada negara-negara yang menghasilkan produk tersebut ya sangat rendah biaya produksi. Ya, sangat rendah. Kemudian ada negara yang memang menghasilkan suatu barang biaya produksinya tinggi banget ya, karena misalnya bahan mentahnya memang mahal kayak gitu ya. Nah, jadi di sini negara tersebut memutuskan untuk impor dari luar negeri ya, untuk impor ya atau ekspor ya. Nah, jadi di sini terciptalah perdagangan internasional ya, karena adanya perbedaan biaya
produksi ya. Nah, kemudian aku masuk ke manfaat perdagangan internasional. Nah, manfaat perdagangan internasional yang pertama, memperoleh kebutuhan yang tidak dapat dipenuhi di dalam negeri. Nah, yang kedua, meningkatkan pertumbuhan ekonomi ya. Nah, kenapa meningkatkan pertumbuhan ekonomi? Karena dari perdagangan internasional kan nanti banyak produk-produk yang masuk dari luar negeri itu teman-teman. Nah, ketika produk yang masuk banyak, berarti pertumbuhan ekonomi juga meningkat. Ingat ya teman-teman, kemarin kita belajar pertumbuhan ekonomi, salah satu indikatornya adalah meningkatnya jumlah produk ya, atau meningkatnya kegiatan ekonomi. Itu namanya kenaikan pertumbuhan ekonomi ya. Nah, kemudian yang nomor 3, meningkatkan devisa negara ya. Nah, kalau kita jual produk tentu kita dapat untung ya, Nah, kalau kita dapat untung berarti ada uang asing yang masuk ya. Nah, itu namanya meningkatkan devisa negara. Nah, kemudian nomor 4 ada yang namanya memperluas pasar ya. Nah, jadi memperluas pasar itu artinya kita menjual barang itu tidak hanya di dalam negeri, tapi juga di luar negeri ya, teman-teman. Berarti itu kita itu tidak hanya dapat pasar itu atau pelanggan di dalam negeri saja, kita juga bisa meluaskannya ke luar negeri. Nah, itu namanya memperluaskan pasar. Nah, kemudian yang terakhir ada yang namanya mempererat persahabatan antar negara. Nah, dari perdagangan internasional ya, persahabatan antar negara itu akan semakin erat teman-teman ya. Nah, oke. Sampai di sini mengerti ya? Oke, kakak masuk ke poin berikutnya. Nah, poin berikutnya yaitu tentang ini dia. Hambatan dalam melakukan perdagangan internasional. Nah, kakak masuk ke poin berikutnya yaitu hambatan dalam melakukan perdagangan internasional. Nah, ini ada beberapa kebijakan pemerintah ya yang mengarah pada proteksionisme ya, teman-teman. Nah, yang pertama adalah kuota. Nah, kuota itu batasan, artinya produk impor itu dibatasi ya. Nah, yang kedua ada premi. Premi itu adalah bantuan dana dari pemerintah untuk produsen dalam negeri ya. Apa tujuan premi? Nah, tujuannya adalah supaya produsen dalam negeri itu bisa menghasilkan produk yang lebih banyak dengan harga yang terjangkau, dengan bahan mentah atau biaya produksi yang tidak terlalu mahal, sehingga dia bisa menjualkan harga produknya dengan yang lebih murah ya. Kemudian ada yang namanya subsidi. Nah, namanya subsidi pasti bersifat bantuan dia ya. Subsidi itu adalah bantuan pemerintah kepada produsen dalam negeri berupa modal, alat produksi, tenaga ahli ya. Ini namanya subsidi. Tujuannya juga sama seperti premi ya, agar produsen dalam negeri itu bisa menjual produknya dengan harga yang lebih murah, sehingga produk tersebut diminati oleh banyak orang ya. Nah, kemudian ada yang namanya dumping. Dumping ini artinya menjual barang lebih murah di luar negeri daripada di dalam negeri ya. Tujuannya adalah untuk memperoleh pasar luar negeri ya. Nah, kemudian ada yang namanya tarif bea masuk. Nah, tarif bea masuk ini artinya pajak atas barang impor ya, teman-teman, dibuat untuk tujuan proteksionisme ya. Nah, kemudian ada yang namanya tarif bea masuk tambahan. Nah, kalau tarif bea masuk tambahan ini dia dikenakan pajak 2 kali ya. Setelah dia kena tarif bea masuk, dia kena lagi untuk biaya selanjutnya. Jadi 2 kali dia. Nah, oke teman-teman, itu dia review materi tentang konsep dasar perdagangan internasional. Semoga video ini bermanfaat dan nanti ketika ada ujian terkait soal ini, teman-teman bisa menjawab dengan mudah ya.
Nah, seperti biasa aku ingatin lagi buat teman-teman yang belum subscribe channel ini, silakan ditekan tombol subscribe-nya karena subscribe itu gratis teman-teman. Nah, subscribe teman-teman itu membuat aku lebih semangat bikin videonya. Oke, terima kasih ya buat teman-teman yang sudah subscribe dan bisa mampir di channel aku. Aku sangat senang banget dan jangan lupa ditonton video selanjutnya.